2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawadil Syakhiyul Yadi dari kelas 2H Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2423210215. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Al-Quran Hadis bersama Ibu Asmara Yumarni. Tugasnya yaitu menjelaskan dari beberapa jawaban yang telah kami selesaikan. Dari jawaban mengenai sejarah dan perkembangan hadis yang kami ketahui. Jadi sejarah dan perkembangan hadis Nabi Muhammad SAW adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan yang disebut dengan takrir maupun sifat. Hadis menjadi sumber hukum dalam Islam, yaitu hukum yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Nah, perkembangan hadis yaitu masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat mereka mencatat dan menghafal hadis Nabi Muhammad SAW. Namun penulisan hadis ini belum dilakukan secara luas karena dikhawatirkan tercampur dengan Al-Quran. Masa Khulafaur Ar-Rasyidin, Abu Bakar sampai Ali, hadis mulai tersebar secara lisan. Penulisan hadis dilakukan secara terbatas. Masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, hadis mulai dikodifikasikan karena banyaknya perawi yang wafat dan meluasnya pemalsuan hadis. Contoh, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis. Kodifikasi resmi abad ke-2 Hijriah. Muncul kitab-kitab hadis seperti Al-Muwatta Imam Malik, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Sunan, Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Contohnya hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan jawaban yang kedua yaitu unsur-unsur dalam hadis. Unsur-unsur dalam hadis itu terdiri atas dua unsur utama. Yang pertama, sanad. Sanad ini adalah rangkaian perawi, artinya orang-orang yang meriwayatkan hadis, yang menyampaikan hadis dari Nabi hingga sampai kepada pencatat hadis. Matan, yaitu isi atau teks hadis, perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dikabarkan. Contoh, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sanad dari Umar ibn Khattab, matannya yaitu sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Perawi yaitu Imam Bukhari radhiyallahu anhu.
Selanjutnya macam-macam hadis. Hadis dapat dibedakan menurut berbagai sudut pandang. Yang pertama, menurut kualitasnya sahih. Hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit, tidak cacat, itu pun tidak ada ilat, dan tidak juga saz. Contoh hadis tentang niat tadi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Hadis hasan adalah dengan sanad yang bersambung tetapi perawinya sedikit kurang dobit. Contoh hadis tentang memakai siwak sebelum sholat. Doib yaitu lemah, sanad tidak bersambung atau perawinya tidak adil atau dobit. Contoh hadisnya, cintailah tanah airmu karena itu sebagian dari iman. Ini lemah sanadnya. Yang B, menurut kuantitas perawi, mutawatir, diriwayatkan oleh banyak perawi dalam semua tingkat sanad. Contoh hadis tentang air zam-zam. Ahad yang diriwayatkan oleh salah satu atau beberapa orang saja, terbagi menjadi gharib satu perawi, aziz dua perawi, masyhur itu lebih dari dua tapi belum sampai mutawatir. Soal yang selanjutnya itu tentang teori sanad dan matan hadis. Teori sanad dan matan hadis. Hadis sanad adalah rangkaian perawi yang menyampaikan hadis. Keaslian dan kualitas hadis sangat bergantung pada kredibilitas para perawi dalam sanad. Matan adalah isi kandungan hadis. Matan diuji dari segi kesesuaian dengan Al-Quran, logika, dan hadis lain yang lebih kuat. Contoh hadisnya, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sanadnya diriwayatkan oleh lebih dari 70 sahabat, yaitu mutawatir. Matannya mengingatkan agar tidak sembarangan menyandarkan ucapan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah dari penjelasan jawaban UAS tugas matkul Al-Quran hadis. Mohon maaf jikalau ada kesalahan keluar dari saya. Kepada Allah marilah kita mohon ampunannya. Taufiq wal hidayah illa liqa'i wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.